wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Iya guys, di video kali ini aku pengen bikin video seputar parenting lagi. Dan ini tentunya kalian pasti sebagai orang tua baru juga bingung banget nih tentang masalah si diapers atau popok bayi. Nah, biasanya untuk bayi-bayi baru lahir ini, mereka tuh kan kulitnya sensitif banget sehingga menimbulkan yang namanya ruam pada bayi saat mereka pakai popok. Nah, di sini aku akan jelasin diapers mana yang bagus, terus kenapa bisa terjadinya penyebab ruam, terus juga gimana cara ngatasinnya. Buat kalian new parents atau yang baru mempunyai anak, supaya kalian tahu ilmu ini, kalian jangan skip video ini. Dan jangan lupa sebelum kalian tonton videonya, kalian like, comment, and subscribe video ini biar nanti kalian bisa tahu aku habis ini bikin video apa lagi. Dan juga biar kalian juga tahu ilmu-ilmunya seputar parenting apalagi. Ini semua sesuai dengan pengalaman aku, jadi aku bakal share ke kalian semua gitu. Semoga video ini bisa membantu kita untuk menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Oke, langsung aja kita ke videonya. Dan kalau misalnya bunda-bunda masih bingung apa sih itu ruam popok, nah kayak gini nih contohnya. Nah bunda, ini dia contoh ruam popok pada bayi. Nah, biasanya banyak banget nih pertanyaan kayak gini. Kak, kenapa sih popoknya tuh harus yang mahal? Terusnya popoknya harus yang kayak gimana sih? Jadi pada merah kayak gini, terus diapain dong? Terus obatnya apa aja? Mami-mami, itu dia biasanya tadi pertanyaan yang sering kita jumpai. Gimana caranya tentang ruam popok, terus gimana caranya untuk mengatasinya. Nah, di sini aku pertama akan bahas tentang penyebab ruam popok. Yaitu yang pertama, karena si popok itu lembab. Kenapa popok itu bisa lembab? Karena tidak sering diganti. Nah, ini sangat bahaya dan bisa menimbulkan ruam popok gitu. Karena untuk popok yang belum atau tidak diganti-ganti, ini akan menyebabkan bakteri berkembang di diapers tersebut sehingga memicu untuk terjadinya ruam popok karena intensitas kelembapannya seperti itu. Lalu yang kedua, karena terjadinya gesekan antara sela-sela kemaluan si kecil dengan si popok tersebut. Karena kan kulit si kecil ini kan sangat-sangat sensitif. Terus juga kegesek dengan istilahnya popok yang memang benar-benar mereka baru beradaptasi dengan kulitnya. Nah, sehingga ini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ruam popok. Karena akibat gesekan tersebut dengan kulitnya si baby yang masih sensitif, terjadi luka atau kemerahan. Nah, ini bisa menyebar bakteri juga dan akan menjadi ruam popok seperti itu. Kemudian untuk penyebab yang ketiga yaitu adalah antibiotik. Biasanya ini terjadi pada bayi yang sedang mengkonsumsi antibiotik atau ibu yang menyusui juga, itu kan akan mempengaruhi si bayinya gitu karena ibunya mengkonsumsi antibiotik. Nah, antibiotik ini mengandung senyawa yang mengurangi bakteri baik di dalam tubuh sehingga bakteri jahat itu lebih banyak dan itu menghasilkan sebuah bakteri yang jahat yang bisa memicu ruam popok tersebut seperti itu. Nah, itu dia penyebab-penyebab yang mungkin terjadi pada ruam popok bayi. Nah, gimana sih? Pertanyaannya kan gimana sih cara kalian atau cara kita bisa mengatasinya? Nah, ini gampang banget caranya. Terus pasti pada nanya, apakah harus dengan si diapers yang mahal? Nah, ini akan kita bahas. Oke, untuk mami-mami, sekarang kan tadi kita udah bahas tentang penyebab terjadinya ruam popok. Nah, sekarang gimana cara kita mengatasinya? Nah, caranya itu mudah. Sebenarnya untuk menghindari ruam popok ini, mami-mami sangat-sangat harus menjaga kesehatan, kebersihan pada bayinya. Jadi, tips yang pertama yaitu mami-mami harus ganti popok sesering mungkin, maksimal itu 4 jam sekali untuk menghindari kelembapan pada si daerah baby tersebut gitu loh. Jadi sehingga meminimalisir untuk terjadinya ruam popok. Kalau misalnya mami-mami itu menjaga kelembapan, insya Allah kok nggak akan terjadi ruam popok tersebut gitu. Nah, jadi kuncinya yang pertama itu adalah ganti popok sesering mungkin, jangan menunggu sampai si popok itu penuh gitu. Yang kedua adalah setelah mami-mami bersihkan itu, mami-mami harus benar-benar keringkan si popok tersebut. Jadi jangan mengeringannya itu kayak hanya pakai tisu basah. Nah, apalagi yang mengandung alkohol itu sangat bahaya sekali dan memicu terjadinya ruam popok. Mending bunda-bunda atau mami-mami itu pakai si tisu basah, itu pakai air atau air hangat, itu nggak masalah. Itu kapas yang dibasahi dengan air itu lebih baik dibandingkan tisu basah gitu. Untuk kemudian mami-mami bisa
lap dengan menggunakan handuk sekering-keringnya dan sebersih-bersihnya agar kuman tidak berkembang gitu. Ini sangat penting. Jadi mami wajib untuk mengeringkan sehingga daerah daerah bayinya itu tetap terjaga dan tetap kering. Jadi tidak lembab. Untuk tips yang selanjutnya yaitu adalah, kan sekarang banyak nih kayak krim-krim atau salep-salep untuk sehabis ganti diapers. Nah, itu penting banget dipakai. Tapi kalau aku biasanya, anak aku kan gak cocok pakai kayak krim-krim itu, aku ganti dengan minyak zaitun gitu. Minyak zaitun ini berfungsi banget untuk menghaluskan dan melembutkan kulit. Jadi ini aman banget dipakai untuk si baby gitu. Jadi tergantung nih anak kalian cocok pakai krim atau pakai minyak zaitun. Kalau nggak cocok pakai krim, bisa pakai minyak zaitun, begitupun sebaliknya. Itu dia tips and triknya dari aku. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran dan ilmu juga untuk mami-mami yang sedang bingung nih karena anaknya lagi mengalami ruam popok. Nah, bagi mami-mami yang nanya kalau misalnya anak kakak pakai apa, nah ini kalau anak aku pertama itu dari dia newborn, aku kasih dia persiang untuk newborn. Itu aku waktu itu nggak sembarangan pakai. Aku waktu itu searching juga di Google, kalau nggak salah dari Kak siapa ya gitu, aku lupa, dia youtuber juga dan dia nge-share katanya anaknya cocok dan bagus banget pakai newborn dari Go On. Nah, setelah aku coba pesan Go On itu buat bayi aku waktu masih newborn, dan itu bener-bener cocok karena si Go On ini dia itu bener-bener sangat lembut dan cocok untuk si newborn ini. Jadi sama sekali bener-bener gak ngalamin yang namanya ruam popok gitu. Jadi ini cocok-cocokan ya bunda gitu, bukan berarti apa yang aku share itu cocok untuk di anak kalian. Jadi harus benar-benar kalian perhatikan dalam pemilihan diapers juga. Menjelang anak aku sudah besar, sekarang aku beralih ke Pocana Pants yang kayak gini bunda. Nah, ini tuh yang bentuknya celana gitu, karena kan kalau dia kan sekarang udah 1,5 tahun dan pasti kan udah pakai yang celana kan kayak gini. Pokoknya itu bentuknya kayak gini ya bunda. Ini sangat cocok banget untuk anak aku. Selain motifnya lucu-lucu kayak gini ya kan, selain motif-motifnya lucu, terus si Pocana ini tuh benar-benar elastis. Pokoknya kita kalau misalnya pakai diapers jangan yang terlalu ketat di anak, paling tidak 1 tingkat lebih besar dari kapasitas pahanya itu gitu. Jadi biar nggak terlalu lembab, biar tetap menjaga sirkulasi udaranya gitu. Nah, ini sekarang dia udah pakai yang XL kayak gini. Dia benar-benar elastis dan benar-benar di sini juga lembut, nggak kayak plastik. Makanya aku dari dulu nggak pernah beralih dari Pocana sih. Ini bagus banget gitu. Jadi sekian tipsnya dari aku. Kembali lagi adalah dalam pemilihan diapers itu sangat mempengaruhi kecocokan dari masing-masing anak gitu. Jadi apa yang aku share belum tentu anak kalian juga bisa sama hasilnya dengan anak aku gitu, juga bisa cocok gitu. Jadi buat bunda-bunda semoga bisa membantu. Oke, itu dia tips and triknya dari aku. Semoga bunda-bunda bisa menyerapnya dengan baik, dan semoga apa yang aku kasih ke bunda-bunda bisa dipraktekkan dan bisa cocok untuk anaknya. Sekali lagi semoga buat yang mengalami masalah ruam popok pada anaknya bisa segera teratasi atas tip ini. Dan sekian dari aku. Jangan lupa bunda like, comment, and subscribe, dan juga share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Jangan lupa, dan sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Dan see you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.